Perlu melarang warga negara Indonesia yang belum berusia 40 tahun, namun karena keputusan MK, sehingga yang berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah dipilih di ajang pilkada, maka dia boleh diajukan sebagai presiden maupun wakil presiden. Jadi, kalau ada orang yang tetap membawa keputusan MK dan menyebut Mas Gibran itu anak haram konstitusi, orang yang melanggar konstitusi, itu jelas tidak benar, ya. Justru jika mereka membawa-bawa MK, merekalah yang melanggar konstitusi. Kenapa kita harus membahas ulang ini? Supaya teman-teman yang masih setia mendukung Mas Gibran bisa menjawab apabila ada saudara, ada tetangga, ada teman yang masih mempermasalahkan putusan MK ini. Awal mula MK kenapa sampai memutuskan bahwa warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun boleh mengikuti kontestasi Pilpres, itu karena ada beberapa komunitas dan partai yang mengajukan judicial review ke MK di bulan Januari tahun 2023. Sebenarnya mereka ini, komunitas ini, sudah membahas tentang kejanggalan dari Undang-Undang Pemilu yang membatasi usia. Mereka ini jauh-jauh hari sudah, ini kayaknya nggak bener nih Undang-Undang Pemilu kita ini. Harus mereka membahas tuh, mereka diskusi tuh. Diskusinya nggak sebulan 2 bulan, diskusi berbulan-bulan. Apalagi waktu itu setahun sebelum Pilpres, mereka menganggap bahwa ini harus ada sebuah gerakan untuk mengubah Undang-Undang Pemilu yang membatasi usia. Karena apa? Melihat di dunia internasional, di negara-negara lain, banyak pemimpin-pemimpin negara yang usianya masih muda, di bawah 40 tahun gitu. Kenapa Indonesia masih juga berkutat di usia gitu loh? Kenapa Indonesia itu seolah-olah tabu kalau punya pemimpin yang usianya muda? Sehingga beberapa partai menginginkan ada perubahan itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengusung anak-anak muda maju ke Pilpres. Kalau yang tua itu kan konon susah dinasehati. Kalau anak-anak muda yang maju gitu, memimpin, kita bisa nasihati dia kalau dia melenceng gitu. Ya kan? Tapi kalau orang-orang tua susah dikontrol. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita kontrol emosi, ya kan? Merasa tua, wah nggak sopan kamu kontrol-kontrol saya gitu. Makanya memang undang-undang pembatasan usia ini sangat janggal gitu kalau masih diberlakukan di Indonesia. Walaupun orang-orang beragama bilang mengkait-kaitkan dengan agama bahwa hamba Allah itu rata-rata diangkat menjadi rasul itu di usia 40, dikait-kaitkan seperti itu. Padahal jelas berbeda antara utusan Allah dengan pemimpin gitu kan. Jelas berbeda. Di zaman Rasulullah SAW, justru Rasulullah pernah memilih seorang remaja berusia 17 tahun untuk memimpin perang. Para sahabat itu memprotes, kok si fulan yang dijadikan pemimpin? Kan ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih tua ini. Kenapa anak muda suruh jadi pemimpin? Rasulullah hanya tersenyum ya, mendengar protes. Akhirnya para sahabat, ya sudah, taat. Akhirnya anak muda tersebut yang bernama Zubair itu menjadi pemimpin perang. Nah, sama gitu loh dengan pemimpin negara gitu. Kenapa tidak anak muda? Bahkan kalau cerita-cerita kerajaan-kerajaan zaman dulu itu yang menggantikan raja itu anak-anak muda yang usianya di bawah 40. Kenapa tidak bisa? Bisa-bisa saja ya. Jadi memang budaya kita ini ya, yang notabene adalah budaya yang penuh dengan sopan santun, menabukan anak muda menjadi pemimpin karena dianggap anak muda ini nggak sopan. Ada yang lebih tua kok dia mau mimpin. Kalau dalam Islam saya tanya, boleh nggak anak muda memimpin sholat sementara makmumnya orang tua? Boleh nggak? Ada larangan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kecuali anak muda ini ilmunya di bawah dari yang tua-tua. Baru dia lebih baik yang tua, yang maju, yang lebih hafal Al-Quran, yang lebih bagus bacaannya gitu. Kan begitu. Bahkan kita punya ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai, kiai-kiai yang masih muda. Ya, banyak. Dan beliau-beliau ini memimpin sholat. Apakah makmumnya protes? Wah, masa dia mimpin kita sholat, kita jadi makmumnya, enak aja. Enggak kan? Enggak. Nah inilah yang harus dipahamkan ya kepada generasi-generasi tua supaya mereka legowo, supaya mereka memahami kenapa anak muda juga punya hak menjadi pemimpin di negeri ini. Karena memang tidak ada satu agama pun yang melarang itu. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 ini bermula dari adanya beberapa komunitas masyarakat, terutama komunitas anak-anak muda yang mengajukan judicial review. Di antaranya yang terkenal itu ya, Almas Saki Biru, kemudian PSI, Partai Anak Muda, dan beberapa kepala daerah. Ada kepala-kepala daerah yang mengajukan judicial review. Contohnya, Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar. Jadi mereka mengajukan judicial review tuh jauh-jauh hari sebelum adanya Pilpres. Jadi jangan yang tua-tua mulu, bosan yang tua-tua. Kayaknya negara kita nggak maju-maju nih kalau yang tua mulai yang maju. Sementara kalau orang-orang tua itu kan apalagi usianya 60 ke atas gitu ya, kolot rata-rata, tidak mau menerima masukan, egois, mau-maunya sendiri, nggak bisa dikritik, nggak bisa diprotes, emosional. Itu pikiran dari orang-orang yang mengajukan judicial review.
Selain itu mereka juga beralasan bahwa Undang-Undang Pemilu yang membatasi usia ini juga melanggar Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ini undang-undang tertinggi di negara kita. Nah, sementara Undang-Undang Pemilu di bawahnya dari Undang-Undang 45. Adanya Undang-Undang Pemilu ini yang membatasi usia telah melanggar Undang-Undang Dasar 45, yaitu hak asasi setiap warga negara untuk bisa maju, dipilih, dan memilih gitu. Itu sebenarnya asal-usulnya seperti itu. Kenapa ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan judicial review. Dari beberapa permohonan ini, akhirnya diterimalah si Almas Sakibiru ini telah mewakili permintaan judicial review yang lainnya gitu. Dia ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta.